Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Terang Channel. Bagi umat Islam, jembatan Siratal Mustaqim tentu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Dan sudah dijelaskan ada di dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah. Jembatan Siratal Mustaqim adalah penghubung antara surga dan neraka. Tentunya kita akan sulit membayangkan bagaimana wujud jembatan tersebut. Sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya bagaikan rambut dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana bisa kita melewatinya? Tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas dari bagaimana cara melewatinya, baiknya kita simak beberapa fakta tentang jembatan Siratal Mustaqim tersebut. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Inilah fakta tentang menjembatani Siratal Mustaqim yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah. Siratal Mustaqim artinya jembatan yang lurus. Kata Siratal Mustaqim terkandung dalam Al-Quran dan setiap hari dibaca oleh umat Islam pada saat membaca surah Al-Fatihah dalam mengerjakan salat. Ihdinas Siratal Mustaqim artinya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Secara harfiah Siratal Mustaqim mempunyai makna jalan yang lurus dan Siratal Mustaqim artinya jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di ujung dari jembatan tersebut merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang. Melewati jembatan Siratal Mustaqim merupakan peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi pun juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut dan tajamnya melampaui pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sahih Muslim 1/117. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikannya di saat kita memijakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu pun dijabarkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71-72. Dalam ayat tersebut, Allah memang menggariskan setiap manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut, namun Allah akan menyelamatkan sebagian dari yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran Surat Maryam ayat 71-72. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ka'ab bin Ahbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat. Jembatan Siratal Mustaqim licin dan berduri. Jembatan Siratal Mustaqim selain sangat tipis daripada rambut, tajam juga licin dan berduri. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah adalah orang pertama yang akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Rasulullah sebagai manusia utusan Allah tentu saja akan lebih mudah untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim, akan tetapi bagaimana dengan manusia biasa seperti kita? Kemudian pada saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan manusia berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Walaupun jembatan Siratal Mustaqim sangat tipis, tajam dan berduri, namun Allah Maha Kuasa akan tetap memberikan kemampuan pada manusia untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim sesuai dengan keimanannya kepada Allah. Telah dijelaskan dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda yang artinya, dan dibentangkan jembatan Jahanam, akulah orang pertama yang melewatinya.
Doa para rasul ketika itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Pada Siratal Mustaqim terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sadan, maka pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, "Pernah, wahai Nabi Muhammad." Siratal Mustaqim seperti duri pohon sadan. Tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hari Bukhari. Gambaran saat menyeberang. Selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut penuturan para ulama jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu yang akan membuat para penyeberang merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titian tersebut akan mudah tergelincir dan jatuh ke bawah, mengingat betapa tajam jembatan Sirotol Mustaqim. Sebelum jatuh bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun, masing-masing manusia punya cara tersendiri dalam menyeberanginya. Digambarkan ada manusia yang menyeberanginya sangat cepat seperti kedipan mata, ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin berada di atas Siratal Mustaqim, ada yang cepat seperti kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang cepat seperti angin, ada yang secepat kuda yang sangat kencang. Kemudian ada yang selamat sesudah terlatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Membedakan antara orang beriman dan orang munafik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang yang menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim mempunyai cara yang beragam. Ada yang secepat kilat, ada yang cepat seperti angin, ada yang secepat kuda yang sangat kencang, ada yang selamat sesudah terlatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat dan juga Nabi sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan dibentangkan Siratal Mustaqim di atas permukaan neraka Jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya." Tidak ada yang berbicara ketika itu kecuali para rasul, dan doa para rasul ketika itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang dibalas sampai selamat. Hadis riwayat Muslim. Dengan bantuan doa para nabi, maka orang yang beriman kepada Allah dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan selamat. Dijelaskan pula di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12, Allah berfirman yang artinya, "Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Dalam hal ini Ibnu Mas'ud menafsirkan surah Al-Hadid ayat 12 bahwa pada saat orang mukmin melewati Siratal Mustaqim akan diberi cahaya oleh Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. Dalam melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir, akan tetapi selanjutnya ia selamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Mungkin di antara kita masih kesulitan untuk membayangkan bagaimana bentuk jembatan Siratal Mustaqim yang menghubungkan antara neraka dan surga. Sebagai manusia biasa kita tidak akan dapat menjangkau kekuasaan Allah walau sedikit pun. Maka alangkah baiknya kita berusaha memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selamat ketika melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, itu datangnya dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.